everyone, welcome back to Gauri Art Division Studio Channel. Saya Raden Damar Perbangkara dan kali ini kita akan membahas satu proyek baru lagi di daerah Pererenan, Tumbak Bayuh. Singkat cerita, proyek ini dimiliki oleh Pak Felix dan rekannya Pak Bob yang merupakan masih kerabat ya, masih saudara. Dan ini mereka mendapatkan informasi tentang Gauri Art Division Studio melalui sosial media. Dan kita sudah ketemu di kantor Kurdiwarta Karya kemarin. Kita membahas tentang keinginan mereka untuk membuat bisnis properti. Jadi yang pertama mereka lakukan, mereka udah dapat lahan ya. Lahan yang mereka dapat, saya akan cerita langsung tentang lahannya. Totalnya adalah 284 meter persegi. Dan apa yang direncanakan sejauh ini sih belum detail. Kita lihat dulu bagaimana kondisi lahannya melalui drone. Let's go. Nah, itu tadi video drone dari lokasi yang akan kita desain. Jadi kurang lebih lahannya itu luasannya adalah 284 meter persegi ya teman-teman. Dan Pak Felix dan Pak Bob menginginkan lahan dibagi menjadi 3 bagian, 3 properti. Setelah kita diskusi di Kurdiwarta Karya, mereka udah datang ke sana dengan pasangannya masing-masing. Mereka menetapkan desainnya agar didesain secara tipikal atau sama ketiganya. Jadi kalau 284 dibagi 3 itu tidak dapat, bagian lahannya tidak sampai 100 meter persegi atau 1 are. Itu kurang dari 1 are per setiap satu bangunannya, satu lahan bangunannya. Oke, kurang lebih itu tentang ukuran lahan. Dan untuk masalah akses, ini kalau teman-teman lihat di drone tadi itu bagus sekali ya, karena itu dekat dengan jalan utama. Tapi jalan ini merupakan jalan buntu, jadi privasinya bagus, kenyamanan dan keamanannya juga bagus. Oke, kita lanjut sekarang ke desain. Saya buka denahnya nih. Denah ground floor atau lantai bawah. Pertama-tama di depan itu kita sediakan lahan parkir untuk 1 skuter, 1 atau 2 skuter. Dan ada pintu masuk utama dan juga ada pintu masuk samping untuk gardener atau maid atau pembantu. Setelah masuk ke dalam, di sebelah kanan kita punya area storage di bawah tangga. Lalu ada step, 2 step, di situ ada 2-3 step, kita naik ke atas. Di sebelah kiri itu ada pintu masuk ke area bedroom di ground floor. Dan setelah itu ada pintu untuk akses menuju bedroom atau kamar mandi, di mana kamar mandi ini diletakkan tidak melalui kamar tidur karena bertujuan untuk sharing. Jadi suatu saat kalau ada tamu atau orang yang datang ke sana yang merupakan bukan orang yang tinggal di situ, mereka masih bisa menggunakan kamar mandinya. Dan setelah di sebelah kanannya itu ada akses tangga naik ke atas untuk bedroom di area lantai 2. Dan setelah itu kita punya kitchen di sebelah kanan, dan sebelah kirinya merupakan area untuk dining table atau meja makan. Setelah melewati area dapur dan area meja makan, kita akan step down atau ada stepping ke bawah. Ini merupakan area sunken couch, teman-teman. Jadi sunken couch-nya kita bikin lebih rendah dengan tujuan memaksimalkan view jika Anda ada di area dapur atau ruang makan. Setelah area sunken couch, kita menuju ke area bagian luar, merupakan pool deck dan ada pool di situ. Oke, kurang lebih itu untuk desain lantai bawah ya. Jadi di lantai bawah ini luasannya adalah 58,6 meter persegi. Jadi cukup tight atau ketat. Tidak begitu besar, tapi sudah compact ya. Jadi semuanya udah ada di situ untuk fasilitas dapur, meja makan, dan ruang tamu. Dan kolamnya pun tidak begitu besar juga. Dia hanya kolamnya cuma 8,1 meter persegi, yaitu 4,8 dikali 1,8. Jadi tidak bisa laps atau berenang ke kanan kiri, cuma bisa berendam aja atau sekedar bermain air di situ. Tapi inilah yang kita coba suguhkan, satu area yang komplit dengan segalanya. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2, setelah naik ke atas, itu kita ada area untuk balkon kecil. Dan kita langsung menuju ke ruang bedroom kedua. Nah, di bedroom ini bagusnya kamar mandinya sudah di dalam, tidak di luar. Privasinya juga bagus.
Cuma kalau lantai 1 lebih nyaman karena langsung dekat dengan dapur dan ruang makan dan living. Lalu di lantai 2 ini kita bikin void ke lantai 1 dengan tujuan membuat ambience yang spacious atau lebih tinggi, lebih besar dan luas. Karena kalau dibilang desain bangunan ini kan kecil banget, tapi bagaimana caranya membuat kesan lega di sini? Kita membuat area void di area living dan dining. Jadi seperti itu kurang lebih untuk lantai 2. Jadi total luasan bangunan ini tidak lebih dari 100 meter persegi juga. Jadi benar-benar desain kecil tapi komplit dan lengkap. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana 3D atau hasil render terakhir yang sudah disetujui oleh klien. Kita langsung aja. Oke, itu tadi hasil render 3D-nya teman-teman. Jadi udah bisa kita paparin bagaimana konsep untuk tema bangunan yang kita akan buat. Yaitu kita akan mengkombinasikan Mediterranean, industrial, dan tropical di situ. Ada banyak curve-nya, penggunaan material besi, penggunaan material kayu, warna-warna yang kita pilih juga lebih soft dan sedikit creamy di situ. Karena lebih sih ini yang lagi tren. Jadi selain itu bentuk atapnya juga ini benar-benar mainstream banget. Banyak bangunan dan desain-desain yang kita buat seperti itu, dan di pasaran dan di market juga banyak orang-orang memang suka konsep yang seperti ini. Tapi bahayanya tidak autentik. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan harus punya karakter suatu karakter yang kita tonjolkan dalam desain ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk masalah konsepnya. Jadi bener-bener villa kecil tapi compact. Jadi kalau kita ngomongin sebuah desain yang kita terapin di area sentral, ini efektif. Jadi dengan luasan yang tidak begitu besar, kita bisa mendapatkan banyak fasilitas di sana. Walaupun tidak benar-benar proper, itu sudah cukup bagi orang-orang yang ingin merasakan Bali vibes dan stay di area sentral. Beda halnya kalau kita pergi ke area-area yang agak jauh dari area pusat. Misalnya di daerah Tabanan, pesisir yang dekat dengan Canggu, area Canggu atau Tibu Beneng. Kita bisa membuat desain yang lebih spacious karena harga lahan di situ lebih murah. Dan kondisi alamnya masih sangat nature atau natural di situ. Oke, teman-teman, itu untuk masalah konsep 3D dan bagaimana kesimpulan tentang desain ini. Dan saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman Pak Felix. Kenapa beliau memutuskan ingin bekerjasama dengan tim desain yang proper. Karena sebelumnya dia dapat cerita bahwa dalam proyek sebelumnya dia pernah bikin suatu rumah tinggal atau rumah properti di area pusat dekat dengan Brawo. Tapi sayangnya desain yang proyek yang dia bikin tidak disertakan dengan desain yang proper. Jadi anggaran dan proses pekerjaan itu jauh melebihi target yang sudah direncanakan. Jadi kesimpulannya, jika Anda ingin membuat sebuah proyek atau properti, sebaiknya persiapkan segala sesuatu, terutama desain dan konsep, sehingga kita tahu apa yang kita jalani ke depannya. Oke, teman-teman, thank you for now. Jadi ini tahap pertama untuk proyek di daerah Tumbak Bayuh, Villa Pak Felix dan Pak Bob. Kita akan lanjut nanti di proses berikutnya bagaimana proses pembangunan atau proses pembuatan villa tersebut. Thank you for watching. Stay tuned in our channel. See you soon.